Kita nggak butuh testosterone replacement therapy atau TRT di umur 30 ataupun 40 atau bahkan lebih ya. Kalau misalnya kita mau turunin berat badan yang awalnya kita obesitas banget, lingkar perutnya itu tinggi di atas 90 cm ya. Berat badan kita bahkan hampir 3 digit atau udah 3 digit, kita mau turunin dengan paling efektif dan paling cepat ya. Tapi kita punya gejala-gejala testosteron rendah. Contohnya misalnya kita nggak bertenaga, gampang capek, lemak perut kita meningkat, kesuburan kita menurun, libido kita menurun ya. Jadi kita kemakan iklan, kita nanti disuruh pakai suntik hormon testosteron. Sedangkan buat teman-teman yang nggak tahu, di umur-umur tadi 40, 50 atau bahkan 60-an itu, kita sama sekali nggak butuh testosteron atau terapi hormon gitu ya, sebelum kita memperbaiki 5 hal ini. Nah, kenapa gue bikin video ini? Karena banyak banget ya sekarang itu mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, orang-orang yang mempromosikan TRT atau testosterone replacement therapy tanpa memperhatikan perubahan gaya hidup. Teman-teman cari aja di internet ya, mau di dalam negeri atau luar negeri. Padahal dengan perubahan nanti 5 hal ini yang gue bakal kasih tahu, testosteron kita bakalan perlahan-lahan meningkat. Dan akhirnya kita sama sekali nggak butuh yang namanya hormon testosteron dari luar. Contohnya nih, misalnya gue punya 2 klien ya, yang satu umurnya 52, 53, itu testosteron yang nggak pernah setinggi ini ya. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Testosteronnya 770-an, HbA1c normal, trigliserida juga itu optimal di bawah 100 ya, lemak dalam darahnya. Dan ini hasil lab terbagus dia. Dulu dia testosteronnya tuh selalu di bawah 300. Teman-teman bisa baca chatnya di sini ya. Atau bahkan umurnya yang satu lagi 55, testosteronnya itu di sekitar 650 ya. Itu optimal, di range atas, optimal banget. Dan setelah gue coaching 1,5 bulan, itu kadar lemaknya menurun sebanyak 7 kg. Dan massa ototnya tuh naik sebanyak 1 kg. Walaupun memang ini timbangan digital. Dan timbangan digital itu nggak 100% akurat ya. Beda halnya misalnya kalau kita menggunakan DEXA scan melalui metode MRI ya. Beda kalau misalnya timbangan digital itu melalui metode BIA. Sehingga tingkat akurasinya jauh lebih rendah. Dan testosteron gue sendiri, teman-teman lihat umur gue di early 30-an ya, itu masih lumayan lah, 700-an juga. Dengan keadaan kadar lemak gue yang kayak gini ya, sepanjang tahun, selama 6-7 tahun, mau jalan 7 tahun, gue diet karnivora. Dan juga mengubah pola hidup gue ini ya, yang nanti kita bakalan bahas. Dan banyak banget testimoni, misalnya contohnya follower kita ini ya, dia turun sebanyak 40 kg dalam waktu 3,5 bulan. Teman-teman bisa lihat before dan afternya di sini. Otot perutnya bahkan kelihatan ya. Lemak perutnya hilang. Itu secara alami tanpa suntik-suntik. Ada banyak lagi klien-klien gue yang obesitas banget. Beratnya 3 digit. Selama 2 minggu itu turun 6 kilo langsung. Dan lingkar perutnya turun 10 cm. Turun 10 kilo juga dalam 1 bulan aja ini. Tuh bahkan yang jangka panjang ya. 4 bulanan gue coaching itu. Saya lihat before afternya ini. Tanggalnya juga. Bahkan absnya mulai kelihatan ya. Latihan beban di gym juga semakin bertenaga. Ototnya semakin jelas. Oke? Jadi gue mau teman-teman itu nggak ketergantungan sama yang namanya testosteron suntik. Oke, karena kalau kelebihan juga, ya itu banyak banget efek sampingnya. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Kalau misalnya kita ketinggian testosteronnya, kita bisa kena gyno atau mantids ya, karena estrogennya juga bakalan naik tinggi. Testis kita bakalan mengecil. Kenapa? Karena kita nggak memproduksi lagi secara alami. Produksi testosteron secara alami itu bakalan shutdown atau mati. Otomatis testis kita bakalan mengecil. Infertilitas, karena sekali lagi testisnya udah nggak berfungsi lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hasil yang serupa dan mau di coaching langsung dari gue monitor langsung, gue bikinin program dietnya, mau makanan di rumah ataupun di luar, cara masaknya dan bahan-bahan makanannya, termasuk program latihan di rumah ataupun di tempat gym, ngapain aja rutinitasnya sehari-harinya ya. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih bahasnya, kita mau tahu dulu sebenarnya bagaimana cara mengetahui kita itu testosteronnya rendah atau normal atau tinggi. Oke? Yang pertama, kita bisa melakukan pengecekan testosteron. Oke, itu harganya kira-kira sekitar 600.000 sampai 700.000 ya. Nah, kalau misal testosteron kita di bawah 300 nanogram per desiliter, berdasarkan American Urological Association ya, atau kalau kita melihat dari Guidelines Endocrine Society Clinical Practice ini. Jadi yang pertama, kalau kita cek lab, testosteron di bawah 300 berarti testosteron kita sudah rendah. Tapi kita harus ngerasain juga gejala-gejalanya. Karena kalau kita nggak ada gejala, walaupun testosteronnya sekitaran 300-an lebih dikit gitu ya. Kayak klien gue ini, itu yang awalnya pernah kena serangan jantung 2 kali, kadar lemaknya tinggi ya. Selama 6 bulanan gue coaching itu badannya langsung berubah. Badannya makin berotot dan dia ngerasain tenaga seperti zaman mahasiswa lagi. Teman-teman bisa baca chatnya di sini. Sekarang dia udah bisa ikut maraton, banyak hal ya. Dan berat badannya turun sebanyak 14 kg, lingkar perutnya turun 28 cm, HbA1c-nya yang awalnya pre-diabetes jadi normal ya. Trigliserida pun juga jadi optimal, HDL-nya naik. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan testosteronnya pun dia di sekitaran 300-an. Karena umurnya udah 68, 69. Oke, jadi semakin kita berumur gitu ya, biasanya nanti batas atasnya semakin menurun, batas atasnya. Ya nggak bisa kita umurnya turun 60, 70, 80 gitu ya. Tapi testosteronnya 700,
Itu hampir mustahil ya, kecuali kita pakai suntik hormon. Tapi dia nggak mengalami gejala-gejala ini, yaitu contohnya libidonya menurun, ya, terus mudah lelah. Oke, kalau mudah lelah, dia nggak mungkin jadi berotot kayak sekarang. Latihan beban jadi dia rutin nih sekarang ya. Terus terjadi penurunan massa otot. Oke, buktinya ini malah massa ototnya semakin kelihatan. Bahkan dibilang sama netizen ya, dibilang pakai HGH. Padahal mah nggak sama sekali, karena dia udah kena serangan jantung ya. Kita ini harus hati-hati banget nih. Kalau misalnya ditambahin testosteron, itu tensinya bisa naik segala macam. Kita nggak mau. Jadi gitu, kita langsung bahas aja. Hal yang pertama yang kita harus ubah adalah kita harus memperbaiki kadar lemak di tubuh kita. Oke, kalau buat teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa lihat di layar ya. Di sini ada kumpulan kadar lemak, ada yang 30%, 35, 40%, atau bahkan 20%, 15% gitu ya buat cowok. Nah, kalau misalnya teman-teman nih di kadar lemak 25% ke atas, teman-teman sudah pasti testosteronnya nggak maksimal atau optimal. Kenapa? Karena semakin tinggi kadar lemak kita, hormon testosteron di tubuh itu bakalan semakin rendah ya, berdasarkan di studi ini. Jadi semakin teman-teman bisa mengecilkan lingkar perut teman-teman, testosteronnya bakalan secara alami bakalan meningkat ya. Jadi itu yang pertama, harus mengurangi kadar lemak kita. Idealnya adalah di kadar lemak 15% kayak gini ya, atau bahkan 12% kayak gini, kayak gue gini. Itu yang paling ideal kadar lemaknya. Nah, hal yang kedua yang kita wajib lakuin adalah kita wajib untuk menerapkan jalan kaki. Karena berdasarkan studi ini ya, orang-orang Amerika ini ketika langkah mereka ada kenaikan sebanyak 1000 langkah, mereka meningkatkan hormon testosteronnya sebanyak 7 nanogram per desiliter. Kenapa? Karena setiap kita jalan kaki ya, itu bakalan membakar kalori, terutama dari lemak. Jadi ini adalah snowballing effect dari kita jalan kaki, otomatis nanti kadar lemaknya turun, testosteronnya naik. Oke, itu yang kedua. Jalan kaki wajib 10.000 sampai 15.000 langkah. Nah, yang ketiga yaitu adalah kita wajib untuk ngejaga tidur kita, Pak. Kalau misalnya tidur kita kurang, ya, anak-anak muda aja itu dipaksa selama 5 jam dia tidur dalam seminggu. Teman-teman bisa lihat studi di sini ya. Itu mampu menurunkan hormon testosteron mereka sebanyak 15%. Dan itu sama dengan kita menua hormon testosteronnya 10 sampai 15 tahun. Oke, kadar hormon testosteronnya. Jadi tidur itu sangat-sangat krusial untuk testosteron. Karena pada saat kita deep sleep, ya, itu kita produksi hormon testosteron. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa tidur itu nggak penting, tidur itu bagi orang-orang pemalas, justru tidur itu bakalan membuat kita jadi jauh lebih produktif, kita nyari duitnya lebih banyak jadinya, lebih cuan jadinya, karena kita kerjanya lebih berkualitas. Tapi kalau kita tidurnya kurang, kerjaannya sekedar kerja, latihan sekedar latihan, otomatis progresnya nggak bagus. Ya, jadi kita harus perhatiin juga tidur kita. Gue udah sering banget bahas gimana cara tidurnya lebih bagus di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek aja ya. Jadi kita minimalnya 7-8 jam ya tidur itu. Walaupun misalnya kita udah umur 50, kita juga tetap wajib mengkondisikan tidurnya minimal 7 jam. Nah, hal yang keempat, ini penting banget. Ini bakalan mensupport pembentukan otot kita ya, mensupport metabolisme kita, mensupport juga kalori defisit kita. Karena kalau kita mau kalori defisit, kita mau mengatur selain tadi pengeluaran energi dengan jalan kaki, kita juga mau mengatur asupan kalori yang masuk, yaitu dari makanan. Oke, jadi yang keempat, kita wajib mengatur nutrisi kita sebaik mungkin. Oke, jangan teman-teman lagi berhemat-hemat untuk nutrisi ya, apalagi buat teman-teman yang umurnya 30, 40, 50, 60, kita mau ngelihat anak-anak kita gede ya, dan kita mau ibaratnya olahraga bareng, bahkan sama cucu kita juga ya. Nggak usah mikirin, wah mahal nih makan daging mahal. Itu investasi yang bukan investasi bodong ya, itu langsung di badan kita. Ya, jadi nggak masalah, kita makannya tuh agak banyak, agak mahal, karena kita bakalan proteinnya lebih tinggi, itu pertama ya. Yang kedua, makanan-makanan murahan kayak misalnya gorengan, tepung-tepung mie instan, ya itu murahan semua. Dan ngerusak badan, itu mulai di stop dari sekarang. Kue-kue, minuman manis, itu buat makanan-makanan anak kecil ya, yang organnya masih fresh. Tapi kalau lu anak kecil lu kasih itu bahaya ya. Giginya udah rusak segala macam, udah pasti ada masalah mental dan lain-lain. Jangan. Jadi kita mulai atur protein kita tuh minimalnya 50-100 gram per sekali makan, 2-3 kali sehari ya. Supaya nanti kita kebutuhan proteinnya cukup. Kita juga tidurnya jadi enak, kita jadi nggak keroncongan perutnya karena kita kenyang ya. Kita juga perlu makanan daging yang ada lemaknya sedikit, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita mengkonsumsi diet rendah lemak, kita bakalan menurunkan hormon testosteron kita berdasarkan studi ini ya. Jadi kita juga mau makannya ada kandungan lemaknya. Kalau pesen ayam, kita pesennya paha ayam. Dan juga kalau pesen sapi yang ada lemaknya sedikit, tapi lemak yang banyak kita buang. Jadi biar nggak kalori surplus juga nanti ujung-ujungnya, malah naik berat badan atau maintenance kalorinya nggak turun-turun. Nah, hal yang kelima yang terakhir, kita juga wajib untuk meningkatkan metabolisme kita melalui latihan beban ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, latihan beban tuh bakalan meningkatkan BMR atau basal metabolic rate. Basal metabolic rate, kalau teman-teman nggak tahu, itu bakalan mengambil bagian paling besar dalam hal pengeluaran energi harian atau TDEE kita. Jadi TDEE itu terdiri dari 4, dari BMR, dari makanan kita, dari olahraga kita ya, dari tingkat aktivitas harian. Nah, BMR tuh paling gede tuh, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, kalau misalnya kita mau naikin tuh BMR, kita harus latihan beban yang rutin 3-5 kali seminggu supaya nanti otot itu bakalan mengkonsumsi energi lebih banyak. Jadi latihan beban
wajib. Kalau teman-teman nggak tahu latihan beban kayak gimana buat pemula, gue udah bikinin videonya di video ini ya. Videonya udah banyak karena ini latihan basic semua dan di semua gym pasti ada. Teman-teman tonton aja dan lakuin. Nah, jadi itu 5 hal yang bisa kita pakai untuk naikin testosteron kita. Sebenarnya ada banyak lagi hal-hal lain yang gak gue spill di sini, yang biasanya gue spill hanya untuk klien-klien gue aja ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk di coaching langsung sama gue, bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Jadi gitu ya, jadi tubuh kita ini sebenarnya nggak lemah ya. Ciptaan Tuhan ini sebenarnya udah luar biasa. Cuman gaya hidup kita aja yang, sekali lagi ya, manusia nggak sempurna, manusia nggak paham sebenarnya hidup sehat kayak gimana. Gue pun dulu juga nggak bisa ya. Makanya gue badannya kayak gini, mukanya hancur, kadar lemak tinggi kayak gini ya. Tapi setelah kita perbaiki nanti, badan kita bakalan jadi semakin lebih sehat dan bahkan kita nggak perlu lagi obat-obatan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komen.